adik-adik. Shalom. Wah, gak terasa ya, sudah berminggu-minggu kita lalui dan sekarang kita kembali lagi ke ibadah streaming, ibadah sekolah minggu GBI Siloam. Nah, hari ini kita mau kembali datang sama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik yang di rumah, dimanapun kalian berada, kita sama-sama siapin hati kita. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama angkat pujian, Bapa aku datang padamu. Adik-adik yang di rumah, kita angkat pujian ini sama-sama yuk. Dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, kita katakan, Bapa aku datang. Bapa aku
tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih Terima kasih buat berkat Tuhan buat berkat Tuhan hari ini. hari ini. Sekarang Tuhan, Sekarang Tuhan, kami siap kami siap untuk memuji, untuk memuji, melompat melompat untuk Tuhan. untuk Tuhan. Berkati ibadah kami Berkati ibadah kami dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, sampai akhirnya. sampai akhirnya. Kami berdoa Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Sama-sama katakan amin. Adik-adik, hari ini siap memuji Tuhan? Wah. Yuk, yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Oh, sukacitaku. Sambil tepuk tangan ya, kita ikutin gerakan teman-temannya yang di depan. Siap. Oh, sukacitaku, pom-pom-pom-pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom-pom-pom-pom, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku lompat penuh. Katakan. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupan. Turun yuk. Sama-sama naik. Turun lagi dong. Pam-pam-pam-pam. Kita akan pujian dari awal. Katakan oh, sukacitaku, pam-pam-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacita. Turun sama-sama. Pam-pam-pam-pam. Kutemukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, sukacitaku, lompat penuh. Katakan padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Sama-sama angkat tangannya dong. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Sama-sama naik. Turun lagi dong. Naik. Sama-sama turun ya. Pam-pam-pam-pam. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Kini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, siapkan hatinya, pikirannya, dan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, ku ingin dengar cerita. Sungguh-sungguh ya, kita angkat pujian ini. Sama-sama katakan, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kita angkat pujian dari awal dengan sungguh-sungguh. Katakan, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai
Shalom adik-adik. Ya, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita lipat tangannya. Kita tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami, ajari kami. Kami mau mengerti dan memahami firman-Mu. Bawa kami semakin dekat dengan Engkau. Tuhan, biarlah kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, telinga kami, dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengenai menghormati orang tua. Nah, adik-adik di sini siapa yang menghormati orang tuanya? Ayo. Nah, bagus kalau menghormati orang tua. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengajari kita untuk menghormati ayah dan ibu. Itu termasuk salah satu hukum Taurat. Firman Tuhan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Artinya apa? Kalau kita mau umur panjang, harus menghormati papa, menghormati mama, jangan melawan, jangan membentak, jangan ngatain orang tua, nggak boleh. Harus menghormati. Nah, adik-adik, menghormati orang tua. Nah, kakak mau kasih sebuah cerita, adik-adik harus dengar ya. Cerita ini tentang perumpamaan anak yang hilang. Siapa yang sudah tahu ceritanya? Kalau yang belum tahu, harus dengerin. Yang udah tahu, nggak apa-apa, dengerin juga ya. Nah, kakak mau menceritakan sebuah cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Oke. Pada suatu hari, ada seorang bapak-bapak. Bapak-bapak ini, dia mempunyai harta yang sangat banyak. Di rumahnya, orang makan dengan puas. Pembantunya makan dengan puas. Dia punya banyak kambing. Dia punya banyak harta. Rumahnya besar sekali. Dia orang sangat kaya adik-adik. Bayangin ya, kaya. Bayangin deh, pokoknya dia orang kaya. Dia punya anak. Nah, salah satunya anak paling kecil, anak bungsu. Nah, anak bungsu ini suatu hari dia datang ke papanya. Dia bilang, Papa, aku boleh gak minta warisan dari papa? Minta dong bagian yang punya aku. Papa kan kalau ngasih warisan pasti ngasih ke kakak. Dan kakak dan aku kan. Nah, minta dong bagiannya aku, boleh gak? Oh, buat apa? Aku pengen bersenang-senang. Aku gak mau tinggal di sini lagi. Aku mau pergi dari sini, bersenang-senang di luar sana. Mau jalan-jalan deh. Oh, begitu. Nah, karena papanya sayang sama dia, papanya kasih warisannya ke dia. Dikasihlah warisannya ke dia. Ya, dengan harta yang banyak, dia mendapatkan warisannya. Wah, dia senang. Aku dapat. Habis ini aku mau pergi ke sana. Aku mau jalan-jalan, mau makan-makan, minum-minum, pesta. Nah, padahal warisan itu dikasih kalau papanya meninggal. Kalau belum meninggal, harusnya belum dikasih adik-adik. Jadi di sini anak ini tidak menghormati papanya yang masih hidup. Itu sama aja kayak bilang, Papa kapan sih mati? Papa cepat mati deh, biar aku dapat uang papa. Itu sama kayak gitu. Dia tidak menghormati papanya. Nah, lalu dia pergi membawa uang itu, dia pergi ke sana kemari, dia makan-makan. Wah, dia makan-makan,
Dia pesta, dia beli makanan yang banyak. Ayo pesta, ye, dia pesta. Semua yang ada di sini, aku bayarin minum. Wow, semuanya seneng. Asik dibayarin minum. Jadi uang yang banyak tadi dipakai buat bayarin minum dan bayarin makan juga. Nah, lewatlah malam itu. Keesokan harinya, ternyata uangnya habis. Habis dipakai tadi malam buat makan-makan dan minum-minum, bayarin orang-orang. Sudah lihat, wah uang aku habis. Gimana dong? Kan aku mau makan. Aku nggak punya makanan lagi deh. Gimana mau makan? Aku lapar. Aduh, lapar. Si anak ini sedih karena uangnya habis. Dia takut dimarahin papahnya. Gimana nanti papa kalau tahu aku habisin pasti marah. Karena dia sangat lapar. Aduh, lapar. Karena dia lapar, dia cari pekerjaan. Siapa ya yang bisa kasih aku uang? Aku kerja aja deh. Akhirnya dia pergi. Ada akhirnya orang butuh pekerja. Akhirnya dia bekerja sebagai orang yang ngasih makan babi. Kamu tahu babi makanannya apa? Bau makanannya babi. Bau jorok. Akhirnya dia bekerja ngasih-ngasih makanan begitu. Terus dia sedih. Aku dulu waktu di rumah papa, aku makan banyak, puas. Sekarang aku nggak punya makanan. Lebih hebat babi-babi ini nasibnya. Nasibnya lebih bagus karena dia punya makanan. Aku nggak punya. Dia sedih adik-adik. Dia inget dulu di tempat bapaknya. Terus dia lapar banget. Dia ngiler sama makanan babi. Terus dia makan makanan babi itu. Tapi yang punya babi marah. Kamu kan saya bayar untuk ngasih makanan babi. Bukan makanan babi saya. Akhirnya dia diusir. Pergi kamu. Dia pergi. Dia sedih. Sekarang aku gak punya pekerjaan. Makanan gak punya. Aku lapar. Akhirnya dia mikir. Apa aku pulang aja ya? Tapi papa pasti marah. Uang warisan yang dia kasih udah aku habisin. Lalu akhirnya adik-adik, semua itu akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Ya udah aku pulang aja, jadi pembantu juga nggak apa-apa. Akhirnya dia putuskan untuk pulang, minta maaf dan minta pekerjaan jadi pembantu papahnya. Pas dia pulang, bapaknya teriak, anakku pulang. Terus dia bingung, kok papa malah senang aku pulang? Bukannya papa marah? Kenapa papa marah? Kamu anak aku. Dibilang gitu. Kamu anak aku. Kenapa papa harus marah? Iya, karena uangnya habis. Uang yang papa kasih itu habis. Aku mau pulang bukan mau pulang. Tapi aku takut papa marah. Aku pengen minta kerja jadi pembantu aja. Hah? Jadi pembantu? Enggak. Kamu pulang, jangan jadi pembantu. Pulang, kamu masih anak papa. Tapi kan bapak, aku udah habisin uang. Enggak, kamu tetap anak papa. Akhirnya di sini papanya bawa dia pulang. Ayo masuk, kita makan-makan. Pembantu, ini anak aku udah pulang. Siapkan baju yang paling mahal, baju yang paling bagus. Kasih cincin, kasih topi yang bagus. Akhirnya anak yang bungsu tadi, yang tidak menghormati orang tuanya, tetap diberikan makanan, diberikan baju yang bagus. Nah, di sini akhirnya dia senang. Adik-adik, pelajaran dari cerita firman Tuhan ini adalah bagaimanapun kita, papa, mama sayang sama kita. Kalau papa, mama marah, itu bukan karena benci sama kamu, bukan karena benci sama kamu, tapi karena sayang sama kita. Adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita adalah menghormati papa, menghormati mama, supaya lanjut umur kita, supaya kita umurnya panjang.
Jang. Nah, kalau anak tadi ini tidak menghormati papa mamanya, kita harus menghormati papa mama kita. Kalau papa mama bilang gini, Daniel, makan, jangan main game melulu. Harus ikutin, jangan bilang gini, nggak mau, papa jahat. Nggak boleh. Daniel, tidur. Jangan bilang gini, papa jahat. Nggak boleh. Apalagi biasanya anak-anak tuh suka kayak begini. Daniel, bikin PR, kamu punya PR, jangan main game melulu. Nggak mau bikin PR. Bikin PR, papa ambil handphonenya ya. Nggak mau, papa jahat. Nggak boleh. Kenapa? Karena kita harus menghormati papa, menghormati mama. Itu firman Tuhan bilang, kalau mau diberkati, hormatilah papamu, hormatilah mamamu, dan kamu akan diberkati. Adik-adik, kalau Kak Michael itu rindu supaya adik-adik diberkati. Tapi harus hormati orang tuanya. Oke? Demikianlah firman Tuhan hari ini. Yuk jadi anak yang takut akan Tuhan dan menghormati papa dan mama. Kalau papa mama bilang A, ikutin. Jangan melawan. Itu saja firman Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau belajar menjadi anak yang patuh dan menghormati papa dan mama. Kami mau diberkati Tuhan, kami mau umur panjang. Tuhan Yesus, berkatilah papa, berikan kekuatan, mampukan dia mencari uang. Tuhan Yesus berkati dia dalam pekerjaannya dan berikan kesehatan. Berkati mama, biar mama terus diberikan kesehatan, semakin kuat, semakin sehat dalam mengurus kami, mengurus saya sebagai anaknya. Berikan kesabaran untuk mengajar saya di rumah. Terima kasih Tuhan, berkati mereka sebagai kedua orang tua saya. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami melakukan kebenaran firman ini setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita pulang, kan kita belum terima berkat ya, belum doa berkat. Tapi ada pengumuman dulu. Adik-adik, doakan terus ya, supaya keadaan semakin membaik, COVID ini membaik, selesai semua, supaya kita bisa bersama-sama lagi, berkumpul di gereja, beribadah, memuji Tuhan, menari, dan mendengar firman Tuhan. Oke? Terus doakan, supaya Tuhan memulihkan keadaan bangsa kita. Baik, itu saja pengumumannya. Sekarang kita mau tutup dalam doa, kita terima berkat daripada Tuhan. Angkat tangannya seperti ini. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Yuk, angkat tangannya. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan berkat kasih karunia, rahmat daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus, serta pimpinan bimbingan pertolongan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, dan bawalah kemanapun kau pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati, bye.